Salam, salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tetap bahagia, bersukacita. Saya mengajak saat ini untuk kita bersaat teduh. Mari kita awali di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah, hari-hari kami bersama dengan Tuhan mendapatkan berkat cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam cinta kasih Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tanpa kita sadari, aktivitas-aktivitas kita setiap hari, desakan-desakan kebutuhan setiap hari, kadang membuat kita lupa untuk memperhatikan diri kita. Bahkan kita juga kadang lupa bagian-bagian tubuh yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Karena mungkin kesibukan-kesibukan kita atau tadi karena desakan-desakan, tuntutan-tuntutan kebutuhan hidup tidak hanya melupakan apa yang menjadi milik kita. Tapi kita mudah melupakan cinta kasih Tuhan di kehidupan kita. Sehingga akhirnya praktek hidup yang kita perlihatkan, yang kita jalani, mungkin kemudian tidak ada perbedaan dengan orang lain. Nah, saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk menghayati sabda Allah di Keluaran pasal 3 ayat 1-6. Ayat 3 nanti kita khususkan untuk kita baca. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yetro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke gunung Allah, yakni gunung Horeb, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ayat yang ketiga, saya ulangi lagi. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Kita belajar dari Musa pada saat ini. Bagaimana Musa memperhatikan sekitarnya. Musa bisa mengabaikan apa yang dilihatnya. Dan kita juga bisa melakukan seperti yang Musa lakukan pada saat itu. Kita diajak di sini sebenarnya untuk memperhatikan cinta kasih Allah di kehidupan kita. Terlebih lagi di saat kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ini. Kita diajak untuk memperhatikan gaya hidup kita, cara hidup kita, perilaku kita, bagaimana kita memperlakukan alam, bagaimana kita memperlakukan sesama. Ya, ini memang sebuah pilihan. Saya membayangkan ketika waktu itu Musa mengabaikan apa yang dilihatnya, ya dia akan mengabaikan apa yang telah Tuhan rancang. Dan kita belajar, Musa akhirnya tertarik untuk memperhatikan. Dia menuju ke tempat itu, mendekati apa yang terjadi. Nah, Allah mengajak kita
memperhatikan tanda-tandanya, tanda cinta kasihnya di kehidupan kita, agar kita tidak egois, agar kita tidak hanya asik memperhatikan diri kita sendiri, bahkan kemudian kesibukan kita, kebiasaan kita menyita kita, sehingga akhirnya kita abai terhadap banyak hal yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Potensi, talenta. Apalagi pada saat ini ketika 3-4 bulan, bahkan 5 bulan, tidak banyak yang kita lakukan. Kita kemudian merasa hampa, kita merasa tidak terberkati. Nah, kita belajar dari Musa. Memang mungkin jalan hidup kita melambat di situasi seperti ini. Tidak seperti beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi. Kita kesana kemari, enak saja, aman-aman saja. Tapi sekarang kita harus berhati-hati. Nah, ini kesempatan bagi kita sebenarnya. Kita bisa memperhatikan. Jangan-jangan kita mengabaikan potensi talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, saat ini bisa jadi potensi talenta itu saatnya dikembangkan untuk mendatangkan berkat berdaya guna, baik bagi kita maupun bagi sesama. Kita awali dengan memperhatikan diri kita sendiri, perhatikan sesama, karena disitulah Allah sebenarnya juga hadir. Semakin kita mampu memperhatikan, semakin kita akan mampu peka, dan kita akan terus dimampukan untuk menghadirkan cinta kasih Allah. Semangat menjalani hidup, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kesibukan kami, tuntutan hidup, desakan di kehidupan kami akui seringkali membuat kami abai, tidak memperhatikan cinta kasih Tuhan di kehidupan kami, dan bahkan kami larut asik dengan diri kami sendiri sehingga akhirnya abai dengan lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, ajarkan agar kami tidak egois, agar kami membuka diri, karena Tuhan sebenarnya hadir dan selalu hadir bersama dengan kami, mampukan kami untuk berbagi cinta kasih. Kami bersyukur ya Allah, kiranya waktu saat ini, ketika mungkin kami harus melambat banyak hal yang membuat kami harus melambat karena situasi, kiranya dalam perlambatan tersebut kami malah dimampukan memperhatikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami dan pada sesama. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.